Man, tahu nggak? Kenapa? Jadi tadi itu Kenapa? nggak jadi. Aku lupa mau ngomong apa. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Saya mau lapor suatu kasus, Bu. Baik, silakan duduk. Baik, Bu, makasih. Ini, Bu, saya mau laporin kasus saya. Saya udah merasa nggak nyaman, jadi kayaknya saya laporin aja. Baik, untuk laporan saya terima dan untuk update dari kasus ini akan saya hubungi lagi melalui kontak yang sudah tertera ya. Baik, Bu, terima kasih banyak ya. Mohon bantuannya, Bu. Permisi, Bu. Selamat malam Mbak, untuk kasus kali ini kami akan dampingi bersama dengan psikolog forensik kami yaitu Mbak Rani ya. Perkenalkan, saya Rani selaku psikolog forensik yang akan mendampingi adik dalam kasus ini. Baik, Bu. Boleh ceritakan kronologi seperti apa? Mungkin bisa diberitahukan nama-nama yang adik curigai supaya saya bisa lakukan asesmen dan juga wawancara untuk produk siapa pelakunya. Saya cuma curiga sama teman sekolah saya karena dari bukti-bukti yang ada itu ngalahinnya ke teman kelas semua. Untuk pasti orangnya saya juga belum tahu. Mungkin bisa diberitahukan posisi Anda pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2025. Saat itu saya berada di kelas bersama dia. Oh iya, saya ingat saat itu dia mau cerita sesuatu tapi nggak jadi setelah melihat notif dari handphone. Selamat sore. Sebelumnya, sini saya mau bertanya, alasan saya dipanggil ke sini apa ya? Karena saya nggak ngerasa ngelakuin suatu kesalahan gitu. Selamat sore. Sebenarnya terima kasih banyak karena telah memenuhi panggilan dari sekolah forensik. Jadi alasan Anda dipanggil hari ini karena ada laporan yang masuk. Nah, pelapor merasa bahwa dirinya diancam oleh teman kelasnya menggunakan hal-hal yang tidak senonoh melalui media sosial. Oh gitu. Tapi kenapa saya? Kan saya sudah bilang kalau saya nggak ngelakuin kesalahan apapun. Mungkin boleh diberitahukan posisi Anda pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2025 ada di mana? Seingat saya sih saya di kelas. Tapi ya saya nggak ngapa-ngapain di kelas. Saya cuma diem aja. Berarti pada hari itu Anda ada di kelas ya? Nah, pertanyaan saya tadi kan hanya Anda di mana, bukan Anda sedang melakukan apa. Ya kan saya cuma ngasih tahu. Baik, untuk kelanjutan kasus ini, kami memerlukan barang bukti. Apabila diperbolehkan, kami ingin meminjam HP Anda sebagai bukti pendukung apabila memang Anda tidak ada sangkut pautnya dengan kasus ini. Apa? HP? Kata Anda HP? Kenapa saya harus nunjukin HP yang privacy ini ke Anda? Kan saya sudah bilang tadi kalau saya nggak ngelakuin kesalahan apapun. Baik, saya paham. HP merupakan hal privasi. Namun dalam kasus ini, HP tersebut bisa menjadi barang pendukung bahwasannya Anda memang tidak terkait dengan kasus ini. Sebenarnya memang saya nggak ngelakuin kesalahan apa-apa sih. Dan kalau memang nggak percaya ya udah silakan cek aja, nggak apa-apa. Silakan duduk.
Silakan duduk. Sidang dibuka. Berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian dan keterangan psikolog forensik, Saudari M terbukti melakukan tindakan penguntitan yang menyebabkan Saudari N merasa tidak aman dan mengalami tekanan psikologis. Perilaku Saudari M menunjukkan kecenderungan obsesif Dan diwajibkan menjalani penanganan psikologis. Sidang dinyatakan selesai. Semoga putusan ini memberikan keadilan bagi kedua belah pihak. Berikut adalah area-area kekhususan utama dalam psikologi forensik. Yang pertama ada evaluasi kompetensi hukum, yaitu menilai apakah seseorang kompeten untuk diadili, memahami proses hukum, dan dapat bekerjasama dengan penasihat hukumnya. Biasanya digunakan dalam kasus pidana maupun perdata. Lalu yang kedua ada evaluasi status mental, yaitu menilai kondisi kejiwaan terdakwa pada saat melakukan tindak pidana. Digunakan biasanya untuk menentukan apakah pelaku dapat bertanggung jawab atas tindakannya secara hukum. Lalu yang ketiga ada kasus hak asuh anak, yaitu biasanya mengevaluasi kemampuan pengasuh orang tua dalam sengketa hak asuh. Biasanya fokus pada kepentingan terbaik bagi anak. Lalu yang keempat ada psikologi korban, yaitu mempelajari dampak psikologis pada korban kejahatan, termasuk juga evaluasi trauma, PTSD, dan pendampingan selama proses hukum. Yang kelima ada pemprofilan kriminal, yaitu menganalisis pola perilaku pelaku untuk membuat profil psikologis. Biasanya digunakan dalam kasus berat seperti pembunuhan berantai atau kasus kekerasan seksual. Psikologi forensik adalah cabang dari psikologi yang menerapkan prinsip-prinsip psikologi dalam konteks hukum dan sistem peradilan. Psikologi forensik bekerja di persimpangan antara dunia hukum dan kesehatan mental. Secara singkat, psikologi forensik berfokus pada penggunaan ilmu psikologi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang berkaitan dengan perilaku manusia. Kekhususan bidang psikologi forensik meliputi berbagai aspek yang berkaitan dengan penerapan psikologi dalam konteks hukum pidana maupun perdata.